Sampai. Hei. Syuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, sis bray, cek. Gua kali ini syutingnya jauh bener, Bray. Biasanya di seputaran Tangsel dan Jaksel. Ini gue lagi di Jakarta Pusat nih, Mas Bray. Jakarta Pusat, tepatnya di dekat stasiun kereta api Juanda. Nama tempatnya The Batavia Coffee, 1696. Waduh, lama bener itu tahun. Nah, ada apa aja di sini? Gua ketemu sama siapa aja di sini, ya kan? Nih, gua naik motornya Dilan, coy, ya kan? Dilan, man, garing. Kita masuk aja yuk. Udah panas ini, aus. Pengen ngopi yang dingin-dingin. Assalamualaikum. Aduh, ini ya kan? Apa yang namanya? Hand sanitizer. Wih. Tempatnya keren. Sebelum mesen nih, lihat. Cukup, sisanya ntar dia yang bayar. Mas, pesan kopi buat teman-teman di rumah. Americano ice, sama tubruk. No sugar. Terima kasih. Bray, gue udah di dalamnya Batavia Kopi nih. Nih gue ternyata ketemu sama Mas Zanwar ya, Mas ya. Siap. Apa kabar? Mas Zanwar dari aplikasi Nyaman. Apakah aplikasi Nyaman itu? Nah, beliau yang akan menjelaskan, gue nggak paham, ya kan? Maskernya sengaja dipakai karena ada tulisan Nyamannya, cuy. Nanti itu akan jadi giveaway, tapi di channelnya beliau. Ada tuh channel satu lagi, subscribe aja jangan lupa. Betul. Ya kan? Subscribe, like, komen channel YouTube-nya Nyaman. Ada. Jangan lupa gue juga di ini kopi di mana, ya. Jadi ini tuh apa namanya, Mas? Giveaway ya? Giveaway. Nantikan saja. Usulkan saja. Oh, kita ngobrol-ngobrol yuk. Boleh dilepas ya ini. Nah, ini Mas Zanwar sudah lepas masker, Bray. Kita ngobrol-ngobrol. Perkenalan dulu. Tadi udah pembukaan. Nama beliau adalah Mas Zanwar. Mas Zanwar, profesinya apa? Iya, sekarang saya sebagai manajer operasional. Manajer operasional. Betul, di aplikasi Nyaman. Mau tahu nggak aplikasi Nyaman itu apa? Boleh. Boleh. Jadi gini, teman-teman. Aplikasi Nyaman itu aplikasi yang kita buat untuk membantu para penggunanya agar merasa nyaman di rumah. Oke. Nyaman di sini nggak cuma dari segi properti, konstruksi rumahnya, desain interior segala macam. Nah, belum tahu lebih detailnya sih nanti bisa cek di Play Store ya. Kita udah launching. Sudah ada di Play Store. Baik. Nanti teman-teman bisa install kalau kebutuhan untuk konstruksi, misalnya kebutuhan cari tukang. Dalam hal ini misalnya butuh cuci AC. Butuh untuk yang tenaga bangunan, misalnya atapnya ada yang geser, musim hujan nih, musim hujan kan, geser dan macam. Nah itu bisa kita bantu. Atau misalnya air di rumahnya kotor,
air torrent, ledengnya, jadi untuk atau mampet pakai jasa kita. Atau mau renovasi, bahkan mau bangun nih, kebetulan kalau data terakhir katanya banyak simpanan nasabah tuh meningkat selama pandemik. Ada lebihan dana mau bangun rumah di belakang. Oh iya, apalagi tahun ini mudik nggak boleh. Betul. Pulang kampung nggak boleh. Nggak boleh. Liburan doang yang boleh kayaknya. Yang boleh. Ini tabungan apa namanya? THR-nya, ya kan? Jadi Numpuk numpuk. Apalagi suami istri kerja. Betul. Rumah perlu renov kayaknya. Perlu renov, misalnya mau nambah di belakang, misalnya dinaikin tingkat 2 misalnya. Udah lazim tambah ke atas, gali ke Turun bawah. ke bawah ya kan, Iya, di basement. Iya. Ya itu boleh pakai jasa kita, nanti kita bantu untuk yang keunggulan kita itu biaya konstruksi kita tuh bersaing Dengan penyedia yang lain. Berarti aplikasi semacam Nyaman ini sudah ada kompetitornya ya? Betul. Oke. Yang membedakan kita bisa bersaing untuk biaya konstruksinya. Jadi buat teman-teman bisa lebih hemat. Berarti nanti setelah download aplikasi di Play Store, baru di Play Store ya? Iya. Apa namanya, ongkos atau jasa itu sudah tertera di dalamnya pilihannya? Iya. Nanti tinggal akses saja, kita diskusi dengan tim kita untuk yang misalnya untuk renovasi dan bangun. Baru kita nanti bisa jalankan proyeknya gitu. Oke. Nah, kita bisa pakai jasa kita untuk biayanya bersaing dengan yang lain. Nggak usah khawatir deh. Untuk jasanya kita benar-benar punya verifikator bahwa tukang ini benar-benar ahli di bidangnya, nggak salah-salah. Berarti memang Nyaman ini merekrut jadi sebelum tukang ini bergabung dengan si Nyaman, pastinya akan ada seleksi ya. Seleksinya udah sampai 2 lapis tuh. 2 lapis. Jadi nggak sembarang tukang. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu di dunia konstruksi pertukangan, itu ada 3 jenis Mas Rivo. Ada yang keneknya, setengah tukang, ada yang tukangnya. Nah, bingung tukang kan? ini ahli biasanya. Iya, nah jadi jangan sampai dapat tukang yang levelnya udah masih kenek atau misalnya cuma setengah doang levelnya. Nah itu yang orang nggak tahu gitu. Nah kita jamin bahwa tukang ini benar level tukang. Nah, jadi nggak yang abal-abal atau gimana, nggak enak ya. Nah ini kan penonton dari Kopi di Mana ini kan mungkin bukan dari wilayah Jabodetabek aja nih Mas Anwar. Nah, kalau nih misalkan ada orang Bali, wah aplikasi Nyaman, dia coba pelajari terus dia download. Baru sampai mana nih jangkauan penyediaan tukang ini? Untuk saat Indonesia? Ini cakupannya bisa Jabodetabek. Oh Jabodetabek. Tapi kalau untuk yang renovasi perbaikan dan bangun, coba aja dikonsultasikan ke kita. Nanti kita punya banyak mitra di. Tapi kalau untuk yang cari tukang kita fokus di Jabodetabek. Tapi kalau bangun itu kan biasanya tukangnya nginep ya, jadi ya nggak ada masalah sebenarnya, kan di mana aja pun bisa. Cuma untuk yang cari tukangnya hanya lingkupnya di Jabodetabek, baru di Jabodetabek. Oke, tukang itu mencari tukang tuh kayak tadi ya, renovasi, plumbing, atap, segala macam, saluran air, AC itu Jabodetabek cuy. Tapi kalau lu pengen membangun sesuatu rumah lah bisa dibilang, tapi lokasi di luar Jabodetabek, tetap aja bisa dikonsultasikan. Jadi Nyaman ini ternyata jaringan kerjasama dengan mitra-mitranya banyak begitu ya Mas ya. Betul. Nah harga pun bersaing. Jadi bukan hanya pekerjaan atau sekolah yang bisa dimulai dari rumah atau belanja online buat emak-emak ya kan. Jadi pekerjaan pertukangan pun ternyata bisa. Iya, karena kan kebanyakan kalau kita punya rumah yang ya mungkin di pinggir gitu ya, kita mau tanya, aduh rusak nih, mau naik ke siapa nih gitu kan, nggak dapat rekomendasi juga nggak banyak. Dengan lewat kita sudah verifikasi sampai beberapa seleksi IP-nya. Nah, sehingga kita bisa menjamin bahwa yang bersangkutan ini benar-benar tukang. Gitu. Pertanyaan kalau dari saya sebagai memposisikan calon pelanggan. Kalau kita berminat, pasti kan ada pembayaran ya. Pembayarannya bagaimana? Kita juga bersama dengan payment gateway. Payment gateway, jadi aman. Mas Rivo tinggal transfer aja ke sesuai dengan nomor rekeningnya Mas Rivo. Ke rekeningnya Nyaman pasti. Betul. Berarti itu dicas di awal atau di akhir setelah di pekerjaan? Awal. Di awal. Di awal, betul. Berarti untuk bahan kalau ada ini? Kalau untuk cari tukang itu bahannya dari Mas Rivo sendiri sebagai pengguna. Betul. Jadi kita hanya menyediakan tenaganya saja. Oke. Tapi kalau renovasi perbaikan dan bangun, karena itu kan bentuknya nanti ada rincian anggaran biaya RAB. Itu termasuk di situ.
tinggal Mas Rivo pilih mau yang kalau yang cari tukang itu lebih ke pekerjaan minor sih. Ringan sih. Ringan, makanya kebutuhannya kalau yang lebih besar baru nanti kita yang provide. Nah, pokoknya di nyamannya ada ya semua ya. Nah, kebutuhan kita ini kan karena kita biasa mengerjakan proyek-proyek besar, kita punya jaringan dengan supplier atau pabrik-pabrik pendukung, semen segala macam. Nah, itu kan distributornya lah ya. Dan dari segi harga udah lebih menekan, lebih turun kan? Iya, betul. Karena mungkin kalau distributor tidak melalui dengan supplier lah apa segala betul, macam. Mas Rivo. Itu yang maka kita sebut harga biaya konstruksi kita tuh bersaing di situ. Gitu. Pelanggan nyaman sendiri nih dari pertama launching sampai detik ini udah berapa ini? Bahkan yang kita surprise itu pelanggannya itu mau dari kalangan developer. Karena kok lucu kan? Iya. Jadi bukannya personal kan? Tapi developer. Besok kita mau ketemu dengan satu developer, mereka mau bangun 100 rumah. Widih. Coba bayangin. Mungkin mereka nggak pengen ribet mengkoordinir tukang, connect dan segala macam, udahlah di sub aja ke kita. Udah gitu juga dari segi biaya tadi saya bilang konstruksinya kan, supply bahan bakunya ya kita lebih murah. Dia kalau mau bangun jaringannya langsung ke supplier atau ke toko material udah lapis kesekian, harganya juga lebih naik. Belum kan? ada harga titipan lagi ya. Betul. Nah, jadi intinya mereka mengeluarkan uang ke nyaman, udah tuh. Nah, salah satunya kita nanti ada fitur ini untuk pembiayaan dari perbankan. Kita bantu nih. Misalnya kayak tadi ada developer 100 rumah. Wah, ada nggak koneksi jaringan nyaman untuk perbankan? Kita kenalin ke banknya, silakan ditinjau nih proyeknya ini layak atau tidak untuk pengajuan pinjaman, pembiayaan rumahnya. Mereka yang biayai, kita jalan ke proyeknya. Coba kita nyariin loh, biasanya dia datang ke banknya kan satu. Tolong kita ada ini proyek ini bisa nggak bantu, mereka dicek. Nggak, ini kita bantuin. Tuh, kita rekomendasikan ini tolong dicek layak nggak proyeknya. Gitu. Itu kenapa awal-awal ini justru developer yang tertarik lebih banyak. Nah ini tujuannya kan yang selain developer ya kan, personal nih buat yang di rumah nih kan lo ada pekerjaan ringan atau lo lagi nonton YouTube ini nyokap lo teriak, "Dek, genteng bocor ya." Lo langsung ada nah itu traffic yang kita dapatkan ya untuk permintaan itu ya itu sih lebih ke genteng bocor, hujan ya kan, kemarin plafon geser segala macam, betul itu akhirnya lumayan itu paling banyak gitu. Cuma nanti kemungkinan diprediksi kedepannya itu chat ya, tadi saya bilang rumah karena kita mau lebaran, terus kita mau nambahin fitur juga Mas Rivo, fitur seperti infal. Nah ini mau lebaran nih kan, gitu kan. Mungkin ada yang karena bisa liburan atau gimana, dia butuh tenaga keamanan di rumahnya, kita ada security infal, ada babysitter infal, ART infal. Maksudnya gini, menyediakan juga security. Oke. Kita kerjasama dengan yayasan-yayasan. Balik lagi nih, mudik nggak boleh, pulang kampung nggak boleh, tapi lu mau liburan nih kan, rumah lu ditinggal, butuh security. Betul. Hubungi nyaman. Gua tetap ini nggak bisa mudik gua soalnya, gua pulang-ulang aja terus. Tolonglah Pak, 3 tahun saya begini. Aduh. Nah, Mas Anwar tadi sudah detail banget mengenai nyaman ini. Ngomong-ngomong, ini kan lagi di tempat kopi nih. Betul. Suka ngopi nggak? Suka. Contohnya di sini di Batavia Kopi kan. Ya. Kayaknya dekat sama kantor ya. Dekat sama kantor. Kita cari dekat aja dan cocok juga di Batavia Kopi. Gitu. Biasanya ngopi apa? Ya, cappuccino, robusta segala macam. Tergantung perutnya aja lagi siapa apa enggak gitu. Iya, karena kalau mindset orang yang biasanya pakai kopi kopi instan, kalau begitu mengkonsumsi kopi biji takut asam lambung naik. Betul. Nah, ternyata yang menyebabkan asam lambung naik itu adalah kopi jenis robusta. Ini sedikit info. Nah, karena robusta itu kandungan kafeinnya tinggi. Jadi alangkah baiknya sebelum minum kopi robusta sarapan dulu. Betul. Nah, ini kan kadang terbalik nih teman-teman di rumah. Arabica lebih asam, itulah yang menimbulkan karena asam ketemu asam lambung, ternyata bukan. Asamnya double. Jadi kadar kafein itu lebih rendah di Arabica sebenarnya. Nah, Arabica ini macam-macam, ada yang
natural proses, honey proses, wine proses, banyak. Iya. Dan ternyata Indonesia ini kalau berapa tahun yang lalu penghasil kopi nomor 3 di dunia. Wah, luar biasa. Iya, jadi kalau kayak kita taunya cappuccino produk turunnya dari Italia. Ternyata di Italia nggak ada kebun kopi. Nah, itu lucu tuh. Ternyata kopi itu dari Indonesia, Vietnam, Amerika Latin, Afrika. Tuh dibawa sama penjajah-penjajah lah zaman dulu. Nah, ini Mas Awal tadi pesan apa? Cappuccino ini. Cappuccino pakai es. Nah, Mas Riko apa? Ini Americano. Oh, Americano dia basicnya single espresso, dikasih air panas, dikasih es batu. Kalau ini tubruk. Karena ciri khasnya kopi di mana kopinya tubruk. Oke, nah, siap. kebetulan di Batavia ini kopinya biji apa tadi, Bang? Robusta Sumatera Barat. Sumatera Barat. Robusta Sumatera Barat. Mana di Sumatera Baratnya? Wah, pokoknya Sumatera aja. Mantap ya. Cocok. Lebih pekat Lampung. Jadi kalau ini ada aroma coklat gitu dikit ya kayak enggak lah. Jadi begitu. Kalau ngopi saya mah biasanya nggak pakai gula kan. Oh gitu, langsung intinya. Asli ya? Iya, sebenarnya sih mau pakai gula atau nggak pakai gula Selera ya? sah-sah Selera aja sih. ya? Cuman apalagi kalau kopinya Arabica, karena Arabica itu aftertaste. Kalau misalkan kita minumnya Arabica yang biji kopinya prosesnya wine, bukan di biji kopi itu mengandung alkohol wine-nya ternyata, tapi aftertaste-nya itu serasa seperti kita minum wine asli. Biasanya lebih ke anggur red wine sih, atau apalagi pernah tuh ngopi sekali aftertaste-nya itu bourbon. Bourbon itu jenis apa namanya liker ya, alkohol ya, brandy ya. Nah itu persis banget suaranya, cuman nggak rasanya, cuman nggak ada alkoholnya tuh. Menarik nih, tipsnya banyak banget hari ini nih, luar biasa nih. Ini baru kali ini syuting di Jakarta Pusat tadi. Kalau Mas Saur biasanya di channel YouTube-nya Nyaman nih di mana nih? Coffee shop kah? Oh, atau kalau kita bedanya di kantor? Kita kontennya itu intip rumah. Intip rumah. Kita punya teman-teman yang kita coba gali kreativitas mereka mendekor rumah seperti apa. Jadi ini kreatifnya mengelola barang-barang bekas untuk jadi kreatif, jadi pot, jadi apa. Nah, itu banyak sekali. Ini selama pandemi banyak sih yang kreatif begitu kayaknya. Banyak. Apalagi yang rumahnya kecil gitu. Iya. Tapi minimalis, benar. Tapi ternyata mereka ngaturnya tuh bisa jadi keren. Iya, jadi inspirasi buat yang lainnya. Oh, bisa tuh seperti ini. Oh, bisa tuh gini. Udah kemana aja nih rumahnya? Banyak, dari Tangerang sampai ke Jakarta Selatan. Udah kita keliling. Cek YouTube ya. Kalau ada yang tertarik pingin kita datangin juga, kontak aja di kolom komentarnya, jangan lupa. Nah, di Nyaman apa namanya di channel YouTube-nya itu di komen, "Mas, rumah saya keren." Nah, caranya gimana? Pasti nanti akan disamber sama admin, mungkin minta foto ya Mas ya. Contoh dong foto rumahnya ya kan. Ya nanti biar dijadwalin sama tim Nyaman. Harus mewah sih. Kita itu minimalis, terus juga kreatif kok itunya, penghuninya. Jadi memanfaatkan barang-barang yang ada, murah, terus dilihatnya enak gitu. Pasti namanya modern minimalis. Iya. Nah, betul. Gimana memberdayakan orang-orang di rumahnya, anaknya dia ngecat apa? Dia kan ngecat itunya terus dijadikan hiasan dinding, gitu kan nggak perlu kosnya gede. Berarti Mas Anwar ini basic teknik ya? Apa buat? Lebih ke MIPA. Apa itu MIPA? MIPA matematika dari ilmu pengetahuan alam. Aduh. Iya, agak jauh memang. Tapi lebih segi ke kesininya lumayan cukup bermanfaat. Iya, itu juga basicnya juga banyak kan di digital marketing juga. Oh. Akhirnya kita terjun di sini di aplikasi masuk juga. Gitu. Dia paling tidak di Nyaman sedikit banyak mengerti mengenai interior design, dekor-dekor lah ya segala macam ya. Ini kayak sekarang nih ornamen yang di dinding itu kan kalau kita nggak tahu kayak keramik ya. Betul. Ternyata itu tempelan. Di rumah juga pakai itu. Jadi nggak perlu, jadi costnya bisa dikurangi. Bahkan kita juga cukup pesan di online. Itu yang kadang-kadang kita nggak tahu, mikir mahal. Terus ketika dia ngelihat konten YouTube channelnya nyaman. Cepet bisa tuh. Selama keliling. Ada rumah yang paling berkesan nggak yang unik? Ya itu tadi yang memanfaatkan bahkan ada lagi rumah yang dia memanfaatkan seng
buat jadi pagar nih, buat tutupin pagar, jadi nggak kelihatan dari luar kan. Cuman pagarnya itu sama anaknya itu dilukis, coba. Oh, jadi nggak polos seng ya? Iya, namanya anaknya dilukis. Coba, biayanya kan murah banget kan anaknya. Ini buat yang di rumah nih, yang di rumah nih kan, apalagi WFH, ibu-ibu ya kan, anaknya nungguin anaknya sekolah online, bisa sekalian buka channel YouTube-nya Nyaman nih. Tips-tipsnya yang ada di channel YouTube-nya Nyaman tuh. Nah, kita nih kan ada di Batavia Coffee ya, Mas. Iya. Kalau nih sebelum saya beropini nih, menurut Mas Janwar nih, gimana nih ininya? Mungkin sering ngopi di sini juga mungkin. Iya. Yang pasti nyaman ya, cozy itu juga nggak berisik. Ya, enak sih kalau mau dipakai buat Meeting ya? Meeting, mau kantor, daripada stuck di kantor, kesini aja lah. Gitu. Enak kok tempatnya. Lagian lokasinya juga dekat kantor-kantor ya. Dekat kantor. Terus ada minimarket di sebelah, ada tempat makan siang juga. Abis makan siang mau ngopi, lu tinggal kesini, Bray. Nah kalau saya tadi baru masuk kaget, wih, di depan ada motornya Dilan, Bray. Wih, dia benar-benar. Di dalam ada Vespa ini Super 73, karena saya dulu SMA naik ini nih. Dibeliin motor bebek baru sama orang tua, hilang. Akhirnya dibeliin lah Vespa tua, awet sampai lulus sekolah. Nah, terus ada smoking roomnya, jadi buat yang ngerokok bisa di dalam. Musola di belakang, istirahat makan siang, habis makan ngopi, belum sholat zuhur di sini. Mau pulang kerja, nunggu jam pulang, asar di sini bisa sholatnya ya. Tuh keren tempatnya, harganya cukup terjangkau. Cuman kali ini biji kopinya baru tersedia Sumatera Barat. Tapi hal yang baru, selama Kopi di Mana keliling kemana-mana, biasanya kopi daerah Sumatera itu dari Sumatera Utara, dari Lampung, dari Aceh. Nah, dari Sumatera Barat nih, apalagi Robusta nih baru ngerasain kali ini nih, Mas. Berarti basic espressonya pakai Sumatera Barat juga ya? Sumatera Barat. Tuh. Jadi buat lo yang ngopi-ngopi di rumah yang belum pernah mencicipi kopi Sumatera Barat, lu bisa main-main ke Batavia. Nanti mungkin akan ada di Arabikanya dan segala macamnya. Ada di sosial media nggak ya? Ada di IG. Jadi lu pengen kepo Batavia itu kayak apa, Batavia Coffee itu, buka aja akun Instagramnya. Di Nyaman juga ada Instagram ya? Ada. Tuh, Nyaman, Kopi di Mana, Batavia Coffee, komplit tuh ada di Instagram. Gua pamit, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Anwar. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau pengen lu punya kedai kopi, punya coffee shop yang pengen didatengin sama timnya Kopi di Mana, lu bisa komen di beberapa platform media sosial kita. Kita ada di YouTube, di Facebook, di Instagram, sama di TikTok. Ada 4. Jadi lu komen di sana. Gua pamit. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa protokol kesehatan sama mendukung program vaksin nasional. Akhir kata, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.